gitu. Oke, terima kasih Mas Rio. Oke, kita berlanjut ke Pak Lukman Hakim. Pak Lukman, ini kan sekarang cita-cita Indonesia menjadi negara maju. Nah, ini mungkin sudah ada di tracknya atau belum sih Pak? Gitu. Ya, saya rasa memang kalau dari sudut teori memang kita ini sudah on the track ya. Jadi ada proses transformasi sektor pertanian, industri jasa. Cuma memang kemudian setelah reformasi justru sektor industri kita mengalami kemunduran. Jadi ini malah banyak disampaikan oleh para pejabat, para menteri yang berapa kali menyampaikan bahwa proses yang kita lalui sekarang ini mengalami yang namanya deindustrialisasi. Ini memang agak berbahaya, tetapi tidak semua, tidak hanya Indonesia, hampir semua negara mengalami seperti itu. Jadi banyak negara-negara yang mengalami deindustrialisasi dalam situasi ketika tatanan ekonominya relatif mapan. Nah, kita ini belum mapan sudah masuk deindustrialisasi. Buktinya apa? Buktinya adalah bahwa produk-produk yang kita produksi ya kebanyakan inputnya dari impor. Inputnya dari impor. Hampir sebagian dari impor. Ya. Sehingga kalau dari sudut teori, sekarang ini harusnya kita dari pertanian ke industri, kita industrinya tidak terlalu kencang, akhirnya melompat ke jasa. Ya, jadi dari pertanian masuk ke jasa, industri keuangan, ya, kemudian kuliner, kemudian pariwisata, itu lebih kuat akhirnya. Manufaktur jadi lemah. Nah, barang-barang yang lemah di manufaktur itu akhirnya dimanfaatkan oleh produk-produk impor. Jadi kalau kita lihat banyak sekarang marketplace yang baru, misalkan yang dari luar ini kebanyakan barang-barang yang sesungguhnya adalah barang-barang yang mengisi barang-barang yang tidak bisa kita buat. Nah, makanya sebenarnya persoalannya adalah bagaimana kemudian kita kembali untuk menumbuhkan sektor manufaktur ini. Maka sering saya usulkan untuk kembali ke konsep yang lama, yang namanya Indonesia Incorporated. Jadi bagaimana Indonesia mendesain kembali supaya sektor manufakturnya tumbuh. Pertanyaan begini, apakah ada best practices-nya, Pak? Ada. Yang menarik misalkan Solo Raya saja. Ini menarik. Solo Raya adalah pusat industri tekstil terbesar di Indonesia. Ya, kita punya yang besar ada Sritek, Dunia Tek, sampai Danar Hadi semuanya. Ya. Dan kemudian Solo Raya mulai merintis adanya yang namanya untuk menghasilkan banyak tenaga-tenaga untuk mengisi kekosongan itu. Ya. Ini menarik ini. Jadi ini best practices di Solo Raya bahwa karena kita fokus pada tekstil, kita kembangkan seperti itu. Nah, di tempat lain misalkan di Tegal, itu menjadi incorporated dari otomotif. Jadi misalkan Astra, dia membangun cabang-cabang yang bisa digerakkan untuk UMKM. Jadi ada yang buat sekrup, buat knalpot, buat macam-macam, itu adalah rumahan. Nah, kalau ini kemudian bisa digerakkan di semua sektor, otomotif, kemudian tadi tekstil, macam-macam, kita akan menjadi Indonesia Incorporated. Dan harapan kita, sehingga UMKM itu memang betul-betul dia menjadi pensuplai dari industri yang agak besar, sehingga semuanya akan hidup. Sampai rumah tangga hidup, ya, kemudian middle juga hidup, sampai yang tingkat besar. Nah, ini yang akan kita lakukan. Jadi harusnya nanti ini peranan dari kementerian, mungkin Kementerian Perindustrian, ya, dan juga mungkin koperasi yang mendesain ini menjadi sesuatu yang lebih hidup. Sekarang ini sebenarnya sudah banyak lembaga-lembaga yang mendorong, tetapi memang belum terintegrasi secara bagus. Jadi kita masih punya peluang yang saya rasa cukup menantang masalah ini, Mbak. Terima kasih. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.